Jadi yang pertama, trigonometri itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti trigonon atau 3 sudut metro atau yang berarti mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan turunan fungsi trigonometri sendiri adalah proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri. Rumus turunan trigonometri berisi persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Nah, berikut yaitu rangkuman rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, fungsi X sama dengan sin X sama dengan f aksen X sama dengan cos X. Yang kedua, fungsi X sama dengan cos X sama dengan f aksen X sama dengan min sin X. Yang ketiga, fungsi X sama dengan tan X sama dengan f aksen X sama dengan secant kuadrat X. Yang keempat, fungsi X sama dengan kotan X sama dengan f aksen X sama dengan min kosekant kuadrat X. Yang kelima, fungsi X sama dengan secant X sama dengan f aksen X sama dengan secant X dikali tan X. Yang keenam, fungsi X sama dengan kosekant X sama dengan f aksen X sama dengan min kosekant X dikali kotan X. Contoh soal yang pertama, yaitu sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T plus sin kuadrat T plus T kuadrat plus 5, di mana S dalam M dan T dalam S. Maka tentukan A kecepatan saat T sama dengan Pi per 2S dan B percepatan saat T sama dengan Pi per 4S. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus turunan, yaitu S diturunkan menjadi V dan diturunkan menjadi A, yang mana S adalah fungsi fx dan V adalah fungsi turunan pertama dan A adalah fungsi turunan kedua. Untuk penyelesaian yang soal A, yaitu kecepatan saat T sama dengan Pi per 2S, kita lihat dulu. S sama dengan 6 cos 3T plus sin kuadrat T plus 2T kuadrat plus 5. Kita turunkan ke V yang mana menjadi fungsi turunan pertama, yaitu menjadi minus 18 sin 3T plus 2 sin T cos T plus 2T. Maka kita ubah lagi menjadi minus 18 sin 3T plus sin 2T plus 2T. Setelah itu kita substitusikan Pi per 2 ke dalam fungsi tersebut, maka akan menjadi minus 18 sin 3 dikali Pi per 2 ditambah sin 2 dikali Pi per 2 ditambah 2 dikali Pi per 2. Maka akan menjadi minus 18 dikali minus 1 ditambah 0 ditambah 2 Pi per 2. Nah, hasilnya akan menjadi 18 plus Pi dalam kurung M per S. Untuk penyelesaian yang B, yang mana saat itu percepatan saat T sama dengan Pi per 4S. Nah, kita lihat percepatan adalah A, maka dia adalah fungsi turunan kedua setelah V. Kita lihat V. V itu adalah minus 18 sin 3T plus sin 2T plus 2T. Kita turunkan menjadi minus 54 cos 3T plus 2 cos 2T plus 2.
Nah, setelah itu kita substitusikan pi per 4 ke dalam fungsi tersebut. Maka akan menjadi minus 54 cos 3 dikali pi per 4 ditambah 2 cos 2 dikali pi per 4 plus 2. Maka akan menjadi 27 akar 2 ditambah 0 ditambah 2. Dan hasilnya akan menjadi 27 akar 2 plus 2 dan kurung M per S kuadrat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang kedua, yaitu sebuah bola bergerak melingkar dengan kedudukan bola pada waktu T dengan persamaan posisi bola theta T sama dengan 2 sin 2T. Yang pertama yaitu tentukan kecepatan sudut bola saat T sama dengan pi per 8 detik. Nah, kita mencari dengan rumus omega bola saat T sama dengan pi per 8S. Theta T sama dengan 2 sin 2T. Omega rumusnya sama dengan D theta per D kali T sama dengan 2 cos 2T. Omega T sama dengan 4 cos 2T. Lalu omega pi per 8 kita masukkan sama dengan 4 cos 2 pi per 8. Hasilnya omega pi per 8 sama dengan 2 akar 2 rad per S. Lalu yang kedua yaitu tentukan kecepatan sudut maksimum bola. Nah, kita pakai rumus omega maksimum bola. Rumus itu seperti ini. Omega T sama dengan 4 cos 2T. Lalu omega maksimum sama dengan 4 rad per S. Nah, lalu yang ketiga yaitu tentukan percepatan sudut bola saat T sama dengan pi per detik. Nah, alfa bola saat T itu sama dengan pi S. Alfa sama dengan D per omega per D dikali T sama dengan 42 min sin 2T. Alfa T sama dengan min 8 sin 2T. Lalu alfa pi sama dengan min 8 sin 2 pi dimasukkan ya guys. Lalu alfa sama dengan 0 rad per S kuadrat. Lalu yang keempat adalah tentukan percepatan sudut saat kecepatan sudutnya maksimum. Nah, di sini pakai alfa bola saat omega maksimum. Nah, cos 2T sama dengan 1 menjadi sin 2T sama dengan 0. Nah, jadi alfanya sama dengan 0 rad per S kuadrat. Soal selanjutnya yakni sebuah kelereng menggelinding sepanjang bidang miring. Jarak ditempuh dilambangkan dengan S, dari titik asal dilambangkan dengan T, detik dinyatakan oleh rumus S sama dengan 4,5T kuadrat ditambah 0,3T dengan S dalam satuan meter dan T dalam satuan detik. A. Tentukan ds per dt. B. Tentukan kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 0,3. C. Carilah waktu yang diperlukan sehingga kecepatan sesaatnya mencapai 3,3 meter per sekon. Penyelesaian yang A yakni kita tentukan turunan pertama S terhadap T. Seperti yang kita tahu, S tadi 4,5T kuadrat ditambah 0,3T, sehingga ds per dt nya yakni 9T ditambah 0,3. Penyelesaian yang B yakni saat T sama dengan 0,3, kita akan mensubstitusikan pada persamaan ds per dt tadi yakni 9T ditambah 0,3, sehingga 9 dikali 0,3 ditambah 0,3. Hasilnya kini 2,7 ditambah 0,3, hasilnya 3. Jadi kecepatan sesaat pada waktu 0,3 second yakni 3 meter per sekon. Penyelesaian yang C yakni diketahui ds per dt sama dengan 3,3. Dengan demikian dapat kita tuliskan yakni 3,3 sama dengan 9T ditambah 0,3. 3,3 dikurangi 0,3 sama dengan 9T. 3 sama dengan 9T, sehingga T sama dengan 0,3. Sehingga kecepatan sesaat 3,3 meter per sekon
diperlukan waktu 0,3 second.